Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama lengkap saya Kontinius Damsus EPN SPD. Saya sekarang mengajar di Sekolah Dasar SD Negeri Agelat, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan video pembelajaran saya di kelas 2 dengan tema Nabi Nuh. Untuk lebih lanjut, silakan menyaksikan. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, baik anak-anak. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Kita berdoa dan berdoa secara berulang ini. Ya Allah, berdoa juga puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai pelajaran kami. Bimbinglah kami dan berikanlah terus kepada kami agar kami bisa mengerjakan sesuai yang diinginkan oleh Bapa dan Ibu. Namun yang kudus selalu kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apaan yang paling saya? Orang Kristen. Bangkit. Ya, hari ini kita sebelum mulai pelajaran kita akan menyanyi satu lagu tentang Nabi. Sama-sama kita menyanyi ya. Nah, gambar apa di depan? Banjir bandang. Banjir? Bandang. Banjir bandang ya. Banjir bandang. Kamu lihat rumah-rumah tenggelam, orang semua berdiri di atap rumah ya. Nah, anak-anakku sekalian, dari gambar di atas itu mengapa sih terjadi banjir? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Siapa lagi? Oke, jangan merusak alam sekitar. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Masih banyak. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Nuh. Tapi sebelum itu kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara kejahatan manusia dengan bencana banjir dalam kisah Nuh serta kisah Nuh yang menyelamatkan. Yang berikut, satu orang bisa bacaan. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku sehari-hari yang akan merusak atau menjaga lingkungan. Yang berikut, peserta didik dapat merancang dan melaksanakan aksi nyata sederhana untuk menjaga kebersihan lingkungan, kelas atau rumah sesuai dengan ketaatan Nabi Nuh dalam kisah Nabi Nuh. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yang paling pertama mari kita mengamati ini. Kita lihat pandangan, kita lihat ke depan semua, ya.
bagaimana tentang kisah Nabi Hud. Ya, bisa? Mari kita saksikan sama-sama. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang menertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi.
sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan Sudah? Sudah? Oke, 3 menit lagi.
Kembali ke tempat masing-masing. Nah, sekarang mulai dulu dari kelompok 3. Silakan presentasi di depan. Bukan saja. Teman-teman, saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini tentang seorang manusia yang membuang sampah sembarangan. Jadi, kita harus menjaga lingkungan dan jangan membuang sampah sembarangan. Pesan dan kesan dari gambaran di bawah adalah sungai bukan tong sampah. Jadi jangan buang sampah jadi harus buang sampah pada tempatnya. Dan juga buang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan membersihkan sungai. Kita harus menjaga lingkungan alam secara betul. Sekian dari saya, terima kasih. Sabar teman-teman. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ini tentang seorang manusia yang membuang sampah sembarangan. Akibat dari membuang sampah akan menjadi banjir bandang. Jadi pesan dan kesan dari gambar di bawah adalah sungai bukan tong sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan juga menanam pohon, membersihkan selokan. Kita harus menjaga lingkungan alam secara rutin. Terima kasih dan hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk terima kasih. Ting ting, dong dong, ting dong, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil kerjanya. Sekarang Pak Guru minta dari kelompok 1. Nah, sekarang Pak Guru mulai dulu dari kelompok 3. Silakan presentasi di depan. Bukan saja. Teman-teman, saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini tentang seorang manusia yang membuang sampah sembarangan. Jadi, kita harus menjaga lingkungan dan jangan membuang sampah sembarangan. Pesan dan kesan dari gambaran di bawah adalah sungai bukan tong sampah. Jadi jangan buang sampah, harus buang sampah pada tempatnya. Dan juga buang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan membersihkan sungai. Kita harus menjaga lingkungan alam secara betul. Sekian dari saya, terima kasih. Sabar teman-teman. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ini tentang seorang manusia yang membuang sampah sembarangan. Akibat dari membuang sampah akan menjadi banjir bandang. Jadi pesan dan kesan dari gambar di bawah adalah sungai bukan tong sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan juga menanam pohon, membersihkan selokan. Kita harus menjaga lingkungan alam secara rutin. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah gambar seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Kesan dan pesan pada gambar di atas adalah
Oke, tepuk. Terima kasih. Baik. Dik, dik. Go, go. Dik, go. Terima kasih, dik. Oke, baik anak-anakku sekalian. Tadi dari awal Pak Guru sudah sampaikan, ya. Nanti ini kita akan belajar kisah Nabi Nuh. Nah, tadi ada beberapa tugas suruh kamu kerja kelompok tadi dan sudah menyampaikan hasil presentasinya. Nilainya bagus. Video tentang kisah Nabi Nuh, ya. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya untuk kamu semua. Dari video tentang kisah Nabi Nuh itu, ya. Siapakah ketiga anak Nabi Nuh? Namanya? Satu orang. Sam, Terus siapa yang pertama? Ham, Sam, Yafet. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk masyarakat. Terima kasih. Paling bagus jawabannya. Lalu yang berikut, anak-anakku sekalian, ya, kita sudah mendalami video ini. Nah, yang berikut pertanyaannya, siapakah yang menyuruh membuat perahu besar? Tuhan. Tuhan. Nah, berarti yang menyuruh itu tuh Tuhan. Mengapa Tuhan itu menyuruh Nuh? Tuhan. Oke, karena akan terjadi banjir. Karena Tuhan murka kepada manusia. Karena Tuhan murka kepada. Apa lagi? Karena manusia berbuat. Nah, Karena manusia tidak menjadi oke, Tuhan murka kepada Tuhan. Lalu kenapa Tuhan itu selalu memberikan pesannya hanya kepada Nuh? Karena tidak ada orang lain. Satu orang. Oke, karena Nuh yang taat kepada Tuhan. Siapa lagi? Ada jawaban lain, anak-anak? Karena Nuh yang taat kepada Tuhan. Karena Nuh yang ikut perintah Tuhan. Ya, karena Nuh itu tidak mau melawan, ya. Kita lihat tadi di video itu. Ya, karena Nuh itu tidak mau melawan perintah Tuhan. Ya, dia selalu mengikuti perintah Tuhan. Nuh itu orang baik, ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, dari video yang kita sudah lihat tadi. Lalu berapa lamakah Tuhan menurunkan hujan di bumi? 40 hari, 40 malam. 40 hari, 40 Oke, anak-anakku sekalian, jawaban kalian itu sangat tepat, ya. 40 hari, 40 malam. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Pertanyaan Pak Guru yang berikut. Nuh bersama siapa-siapa yang masuk di dalam kapal besar itu? tiga orang anaknya, tiga orang mantunya dan istrinya. Oke, apa lagi? Hewan-hewan yang sepasang, ya. Hewan-hewan yang sepasang. Dan itu Nuh selalu ikuti perintah Tuhan. Tuhan menyampaikan begini, ya. Kamu harus membuat kapal besar, ya, atau berternak besar, ya. Ya, karena nanti akan suatu saat akan terjadi banjir, ya. Banjir tadi yang kita lihat di video itu tuh, ya, kisah Nuh itu. Kamu lihat menutupi semua itu, gunung-gunung, ya, alam-alam semua ditutup semua. Hanya tinggal kapal atau bahtera yang dibuat oleh Nuh. Ya, sudah mengerti, anak-anakku sekalian? Nah, yang berikut anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas. Tugas ini nanti kita akan beri kerja di rumah, ya. Kerja di rumah untuk kita jadikan tugas rumah, ya. Tugasnya ini nanti kita kerja di rumah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Pak Guru mau bertanya sekali lagi untuk kamu, ya.
Yang kita belajar hari ini, apakah kalian merasa senang? Senang. Apalagi? Gembira. Gembira. Apalagi? Iya. Bisa tahu Bisa tahu tentang? Bisa tahu tentang menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Tadi sudah menyampaikan, Brandon sudah menyampaikan kisah tentang Nabi Nuh. Di dalam kisah Nabi Nuh itu sudah pasti bersamaan dengan kisah kita manusia sekarang ya. Kalau kita membuat ini kesalahan yang besar atau dosa besar itu, Tuhan akan murka kepada kita. Ya, kita membuang sampah sembarangan, ya, tidak membersihkan lingkungan sekolah. Ya, oke anak-anakku sekalian. Nah, dari pesan video pembelajaran yang kita lihat di depan tadi, video tentang Nabi Nuh, ya, pesannya ini sangat berharga untuk kita semua anak-anakku. Nanti kita akan bawa terus kemana kita pergi ya. Ya. Pesan Tuhan untuk kita melalui Nabi Nuh tadi, kita harus menjaga lingkungan sekolah. Kita harus menjaga kebersihan rumah. Ya. Jangan menambang pohon sembarangan, ya. Harus ada pohon. Nah, dan kita harus membuat apa? Banyak menanam pohon. Membuat aksi nyata kita dengan menanam pohon, menjaga lingkungan sesuai dengan apa yang dibuat oleh Nuh tadi ya. Kita lihat Nuh buat itu, ikut semua perintah dia. Selalu percaya kepada Tuhan. Kita juga harus percaya kepada Tuhan. Kita sudah menjaga kita punya lingkungan, juga jangan lupa dengan apa? Belajar. Belajar. Kita sebagai anak sekolah itu harus belajar ya. Oke. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan menutup pelajaran kita ini dengan doa. Ya. Nanti kita akan berjumpa lagi di minggu depan ya. Ya. Oke, siap? Siap. Kami itu selalu siap ya. Oke, Pak Guru minta salah satu siswa untuk pimpin kita dengan doa ini. Ini Viola. Semua berdiri. Marilah kita berdoa dan berdoa. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan semua tugas aktivitas kami yang sekarang tidak pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan semua aktivitas. Tuhan, berkatilah kami sehingga kami selalu dijauhkan dari segala macam pertentangan, perbuatan dosa yang menyesatkan jiwa dan raga kami. Semua doa dan sampaian kami pada pagi hari ini berkenan kepada hadirat-Mu dengan kehadiran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Yang paling pertama, silakan duduk. Yang paling pertama untuk semua kelas 6.